Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah bergabung, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Intan, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mithanur Cahyani. Hadir, Bu. Rizky Maria Ulfa. Saya, Bu. Fadila Puspitasari. Hadir, Bu. Intan Hasana. Hadir, Bu. Sofia Nurulita. Hadir, Bu. Andri Kurnia Safitri. Hadir, Bu. Pinka Natasha. Hadir, Bu. Galuh Oktarina Kusuma. Hadir, Bu. Oh ya, Siti Masito Febrianti. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa dari kalian yang sudah mempelajari sedikit materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Kan Ibu sudah ngasih tahu ya minggu lalu, hari ini kita akan belajar apa? Saya, Bu. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Rizky silakan. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi momentum dan impuls, Bu. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Untuk jadi indikator pencapaian kompetensi IPK. Indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1 yaitu mengidentifikasi hubungan momentum, kecepatan, dan masa benda. Yang kedua, 3.5.2 itu menjelaskan konsep impuls yang bekerja pada suatu benda. Dan yang terakhir, 3.5.3 itu menentukan besar impuls dan momentum dalam suatu permasalahan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah peserta didik mencari literasi di internet dan berdiskusi dengan bimbingan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan momentum, kecepatan, dan masa benda dengan kritis dan baik. Yang kedua, setelah peserta didik mencari literasi di internet dan berdiskusi dengan bimbingan guru, peserta didik mampu menjelaskan konsep impuls yang bekerja pada suatu benda dengan kritis dan tepat. Yang terakhir, diberikan LKPD permasalahan momentum dan impuls, peserta didik dapat menentukan besar momentum dan impuls dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kalian memasuki materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf, Bu, izin bertanya mengenai bagaimana contoh penerapan dari momentum, Bu? Baik,
asal kalian tahu ya, benda itu juga mempunyai sifat malas loh. Coba kalian, siapa yang bisa lebih memperjelasnya? Kalau benda itu juga memiliki sifat yang malas. Saya, Bu. Ya, Fadila, silakan. Menurut saya, benda yang dimaksud itu benda yang akan tetap diam mempertahankan keadaannya. Jika benda diam dan akan cenderung diam, begitupun sebaliknya. Contohnya, jika kita menendang batu, maka batu tersebut akan bergerak terus-menerus, Bu. Namun, lama-kelamaan akan berhenti karena ada pengaruh udara, gaya gesek, tanah, atau lainnya. Namun, jika di ruang angkasa, batu akan terus bergerak konstan karena hampa udara, Bu. Oke, Fadila, jawabannya bagus ya. Dari penjelasan Fadila tadi, kita tahu nih bisa dihubungin dengan kemalasan kita. Kenapa begitu? Karena pasti awalnya itu sulit untuk mengubah keadaan malas kita. Sama seperti momentum yang sukar untuk mengubah keadaan awal benda yang bergerak. Nah, Ibu tanya coba, siapa yang lebih sukar untuk berhenti jika ada dua kendaraan nih, truk dan mobil yang bergerak? Mana yang lebih mudah dihentikan di antara keduanya? Saya, Bu, Ya, Rizky. menurut saya antara mobil biasa dan truk yang lebih sukar berhenti itu truk, Bu. Ya, betul sekali. Truk yang lebih sukar dihentikan. Kenapa, Rizky? Bisa jelaskan? Oh, atau yang lain? Saya, Bu, Ya, karena masa truk itu lebih besar dibandingkan daripada masa mobil, Bu. tepat sekali. Coba kalau Ibu ibaratkan taksi yang lebih cepat kelajuannya itu dengan kecepatan tinggi nih. Sedangkan truk hanya melalui dengan kecepatan rendah. Manakah yang lebih sukar dihentikan? Taksi, Bu. Kenapa? Karena taksi melaju dengan kecepatan tinggi, jadi sukar untuk dihentikan, Bu. Ya, benar ya. Kayaknya pada semangat belajar nih untuk materi yang kali ini. Jadi peristiwa tadi itu merupakan contoh dari momentum di kehidupan, di mana momentum merupakan sebagai suatu kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Nah, untuk persamaan sistematisnya yaitu P sama dengan M dikali V. Ibu akan menampilkan video penerapan momentum. Airbag adalah fitur keamanan yang bisa dipasang di mobil, yang berfungsi untuk melindungi kita jika terjadi kecelakaan. Penggunaan airbag dapat membantu melindungi daerah kepala, leher, dan dada sang pengemudi. Cara kerja sistem airbag, simpelnya, ketika sensor mendeteksi tabrakan, sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke modul kontrol yang kemudian mengeluarkan airbag. Ada berbagai jenis sensor tabrakan, seperti sensor yang ditempatkan di bagian depan mobil, serta akselerometer yang ditempatkan di dalam modul kontrol. Akselerometer itu mengukur kecepatan dan keparahan tabrakan. Ada juga sensor yang ditempatkan di pintu untuk airbag samping. Airbag yang dipasang di dalam dashboard atau setir mobil hanya dapat digunakan jika terjadi tabrakan di bagian depan. Demikian pula berlaku untuk airbag yang dipasang di bagian samping mobil. Airbag akan keluar saat mobil terhantam pada sudut tertentu. Misalnya, airbag sebelah kiri tidak akan keluar jika terjadi tabrakan di bagian kanan, dan juga sebaliknya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas materi impuls. Agar kalian bisa menjawab apa itu impuls dan bagaimana rumusnya, Ibu akan memberikan contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan orang yang mengendarai motor menggunakan helm. Helm tersebut memiliki lapisan lunak atau busa di dalamnya kan? Nah, itu tuh fungsinya untuk apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, Siti. Ya, Bu, izin menjawab itu biar memberikan rasa nyaman pada kepala, juga buat ngelindungin kepala biar nggak kebentur di aspal, Bu.
Oke, jawaban Siti tadi kan untuk melindungi kepala saat terbentur ke aspal. Lalu, jika tidak ada lapisan lunak atau busa tersebut, apakah helm tersebut tidak bisa melindungi kepala pada saat terbentur aspal? Coba ada yang bisa jelasin lagi ke Ibu? Izin menjawab, Bu. Tetapi jika tidak ada lapisan lunak, kepala itu akan merasa sangat pusing. Nah, jika ada lapisan lunak, pusingnya akan lebih berkurang, Bu. Oke, dari jawaban Sofi, ada yang bisa menjelaskan nggak konsep impuls yang bekerja pada lapisan lunak atau busa tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Ulfa. Jadi lapisan lunak atau busa yang ada di dalam helm itu memperlama waktu kontak seandainya kepala itu terbentur ke aspal waktu terjadi tabrakan, Bu. Nah, kalau nggak ada lapisan busanya itu, gaya impuls itu akan bekerja lebih cepat. Jadi walaupun pakai helm, kepala itu bakal kerasa pusing, Bu, waktu terbentur ke aspal. Ya, benar sekali Ulfa. Jadi, semakin lama waktu kontak, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Dari fenomena impuls dan konsep impuls yang sudah kita diskusikan, ada yang bisa menyimpulkan apa itu impuls? Momentum suatu benda. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mitha. Jadi impuls itu adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Jadi impuls itu merupakan besaran vektor, Bu. Ya, benar sekali Mitha. Nah, dari pengertian impuls yang Mitha jelaskan tadi, dapat kita peroleh rumus impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dengan F sama dengan gaya, delta T sama dengan selang waktu, dan I sama dengan impuls. Oke. Di sini Ibu punya LKPD nih yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, yaitu Vinka, Sofi, Galuh. Yang kedua, Dila, Ulfa, Mitha. Terus yang ketiga, Siti dan Intan. Untuk yang kelompok ketiga nggak apa-apa ya, 2 orang aja. Nah, di sini kalian diharuskan untuk melakukan diskusi secara kelompok yang kemudian nantinya salah satu dari ketiga kelompok tadi akan Ibu pilih secara random untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu, untuk pengerjaan LKPD ini kami diberikan waktu berapa lama ya, Bu? Oh iya, untuk penyelesaian LKPD-nya ini, kalian diberi waktu berdiskusi dengan anggota kelompok kalian selama 15 menit ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya, untuk hasil diskusi ini nanti langsung dijawab di LKPD atau dibuatkan PPT terlebih dahulu ya, Bu? Untuk hasil diskusinya itu nanti langsung aja ya diisi di LKPD, terus dipresentasikan nanti. Setelah belajar hari ini selesai, kalian diharuskan mengumpulkan LKPD-nya dari hasil diskusi kalian yang telah kalian kerjakan melalui link Google Form, yang nantinya akan Ibu kirim setelah kegiatan belajar ini selesai. Baik, Bu. Oke, semuanya. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Kalian boleh berdiskusi melalui WA Group, atau terserah kalian enaknya gimana aja ya. Kalian boleh live dari Zoom ini, nanti kalau udah 15 menit, kalian join lagi. Baik. Apakah sudah join semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, karena waktu diskusi kalian sudah habis, sekarang Ibu minta buat 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya izin share screen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fadila Puspitasari dan ada rekan saya Rizky Maria Ulfa dan Mita Nur Cahyani. Izin mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertama yang akan dipaparkan oleh Rizky Maria Ulfa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai problem 1. Nah, di dalam problem 1 tersebut terlihat ada sebuah mobil truk yang mengalami kecelakaan. Nah, dikarenakan kondisi supir truk kelelahan dan mengantuk, sebuah truk yang masanya 2.000 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Dan truk tersebut mengalami kerusakan yang hebat karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dihasilkan gaya yang besar. Nah, gaya tersebut tidak sanggup ditahan oleh bodi truk sehingga truk tersebut rusak parah. Seperti pada gambar. Nah, gaya rata-rata pada truk selama berlangsung tabrakan adalah berapa Newton? Oke, masuk ke pembahasan. Jadi tadi sudah diketahui bahwa massa dari mobil truk, maaf itu ada typo, jadi massanya itu adalah 2.000 kg. Untuk kecepatannya 36 km per jam. Nah, 36 km per jam ketika diubah menjadi meter per sekon, itu menjadi 10 meter per sekon. Untuk waktunya adalah 0,1 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh truk tersebut. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal di atas, kita harus memahami dari konsep impuls yang merupakan perubahan dari momentum. Jadi, impuls itu memiliki rumus I sama dengan delta P. Nah, I itu bisa kita jabarkan menjadi F dikali T atau waktu sama dengan M dikali V. Jadi, F yang kita cari, kemudian dikali dengan T, yaitu 0,1 detik, sama dengan masanya 2.000 dikali dengan kecepatannya 10. Jadi, F itu sama dengan 20.000 dibagi 0,1. Dan ditemukan bahwa F atau gaya yang dialami oleh truk tersebut adalah 200.000 Newton. Baiklah, terima kasih Rizky Maria Ulfa. Selanjutnya yaitu problem 2 yang akan saya paparkan, di mana di sini ada seorang David Beckham yang menendang bola menuju ke arah kakinya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah ditendang dengan gaya sebesar 400 Newton, bola berbalik arah dengan kecepatan 108 km per jam. Jika massa bola itu 500 gram, maka besar impuls pada bolanya adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini yang diketahui kan masanya, di mana masanya 500 gram dijadikan ke kilogram jadi 0,5 kilogram. Kemudian untuk kecepatannya 36 km per jam dijadiin meter per sekon jadi 10 meter per sekon. Dan kecepatan yang selanjutnya itu minus 108 km per jam menjadi minus 30 meter per sekon. Nah, di mana minus ini menunjukkan tanda bola itu berbalik arah. Yang ditanya di sini kan impulsnya. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, maka rumusnya itu impuls sama dengan delta P, di mana impuls itu, delta P itu M dalam kurung V aksen dikurang V awal, dan impulsnya yaitu dengan M 0,5 minus 30 min 10 dan I-nya sama dengan 0,5 dikali minus 40, jadinya impulsnya yang didapatkan yaitu minus 20 Newton per sekon. Selanjutnya untuk pemaparan materi problem 3 yang akan dipaparkan oleh Mita, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai problem 3. Di sini ada permasalahan di mana sebuah roket dilengkapi tangki yang berisi bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Nah, pada saat proses pembakaran, gas panas itu ditembakkan ke bawah melalui mulut pipa yang terletak di bagian ekor. Nah, badan roketnya itu bergerak naik.
Kecepatan akhir roket tergantung pada kecepatan semburan gas panas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Nah, pada proses peluncuran, roket ini mengeluarkan gas buang sebanyak 90 kg. 90 kg setiap detiknya. Pada saat mengeluarkan gas buang itulah, roket akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Sedangkan semburan gas buang tersebut memiliki kecepatan 200 meter per sekon pangkat minus 1. Nah, yang ditanyakan adalah gaya dorong pada roket tersebut adalah sebesar berapa. Di sini diketahui bahwa masanya yaitu 90 kg. Kemudian kecepatan semburan gas buang tersebut itu adalah 200 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gaya dorong pada roket. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami mengenai konsep impuls merupakan perubahan momentum, di mana rumusnya yaitu I sama dengan delta P. I di sini yaitu F dikali dengan T sama dengan M dikali dengan V. F dikali 1 sama dengan 90, yaitu massa gas buang roket, yaitu sebesar 90 kg, dengan kecepatan 200 meter per sekon. Maka F sama dengan 90 dikali dengan 200. Maka F sama dengan 18.000 Newton. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi F sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 4 Newton. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mita atas pemaparannya. Mungkin itu dari kami, adapun kesimpulan yang didapatkan dari LKPD Impuls dan Momentum, di sini yang pertama pada problem 1 merupakan contoh dari kasus penerapan momentum dan impuls, di mana saat tabrakan antara truk dengan pohon, kondisi truk yang hancur bisa dijelaskan dengan fisika. Fatal atau tidaknya tabrakan itu ditentukan oleh besarnya suatu momentum kendaraan tersebut. Semakin besar momentum, akan semakin besar kerusakan yang terjadi. Hal ini bersesuaian dengan konsep impuls dan perubahan momentum. Jika momentum besar, maka gaya juga makin besar, sehingga kerusakan juga semakin fatal. Kerusakan yang fatal itu menunjukkan besarnya momentum yang dialami. Dan untuk problem 2, yaitu contoh kasus dari penerapan impuls, di mana saat menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan meleset. Dan gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Dan perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu, gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Pada problem 3 itu menjelaskan contoh kasus penerapan impuls dan momentum, di mana momentum sebuah roket di tanah adalah sama dengan 0. Ketika bahan bakar dibakar, gas panas ditembakkan ke bawah dan badan roket naik untuk menyeimbangkan momentum totalnya, sehingga bernilai tetap yang membuat roket meluncur tanah semburan sebagian masanya ke arah belakang. Gaya ke depan pada roket itu tidak lain ialah reaksi terhadap gaya mundur pada bahan yang menyembur itu. Dan makin banyak bahan yang menyembur, maka makin banyak berkurangnya massa roket. Sehingga setelah bahan bakar roket dinyalakan, pancaran gas yang keluar dari roket akan menimbulkan ledakan beruntun ke bawah sehingga mendorong roket naik ke atas dan roket dapat melaju ke udara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup baik ya untuk hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2. Jadi benar ya kesimpulan yang disampaikan oleh Fadilah bahwa problem pertama itu berkaitan dengan momentum dan impuls, problem kedua mengenai impuls, dan problem ketiga itu mengenai impuls dan momentum. Nah, di sini Ibu mau satu orang dong, coba tolong beri kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, Ulfa, silakan. Ya, baik. Jadi, jika impuls gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu
Jadi gini Bu, impuls itu adalah gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Nah, tapi kalau momentum itu adalah kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi hubungannya itu impuls yang dikerjakan suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami pada benda, Bu. Oke, bagus ya Ulfa. Jadi pada intinya, impuls itu dapat digambarkan sebagai jumlah yang menyertakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda, sedangkan momentum adalah kuantitas yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Hubungannya, jika massa benda semakin besar, maka momentumnya juga besar. Begitu juga kecepatan. Makin besar kecepatannya, makin besar juga momentumnya. Besar momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai rumus yaitu P sama dengan M dikali V, dengan P adalah momentum, satuannya itu kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Semakin lama waktu kontak, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Begitu juga sebaliknya. Baiklah anak-anak, karena kegiatan belajar kita pada hari ini sudah selesai, mari kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum pengumpulan LKPD yang telah kalian kerjakan, silahkan dikumpulkan melalui link Google Form. Nanti Ibu kirim di grup WA ya. Ibu beri waktu paling lambat itu untuk pengumpulan hingga besok pagi pukul 7.30. Selanjutnya silakan Fadila untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita menutupnya dengan doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin mencoba simulasi atau mengetahui penerapan dari momentum dan impuls, untuk selanjutnya dapat kalian terapkan dalam pembuatan alat. Bisa kalian pelajari pada link simulasi yang juga telah Ibu kirim lewat WA Group ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.